Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membuat lagi sebuah video untuk playlist bantuin subscriber, dan kita sudah ada di part kedua. Dan di sini saya sudah mendapatkan sebuah email dari Alfarizi Yanda. Assalamualaikum Kak, saya udah nonton video kakak di YouTube tentang prediksi curah hujan menggunakan LSTM. Saya sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah kakak berikan, tetapi saat trainingnya lossnya none kak. Itu kenapa ya kak? Apa boleh dibantu kode dan datasetnya? Sudah saya lampirkan ya kak, kalau kakak mau bantu. Oke, jadi di sini Alfarizianda sudah melampirkan kode dan datasetnya. Langsung saja kita download, dan datasetnya juga kita download. Kita buka. Nah, sudah ada ya teman-teman. Langsung saja kita buka tab baru dan kita buka Google Colab. Ini sudah terbuka. Kita buat notebook baru. Nah, lalu kita upload file kode dari Alfarizi tadi. Kita upload di sini. Kita leave. Nah, jadi ini kodenya. Di sini kita upload juga untuk datasetnya karena kita akan membaca file dataset di bagian kode ini. Oke, kita upload datasetnya. Di sini permasalahan yang dialami oleh Alfarizi itu training loss-nya none. Jadi biasanya loss dengan nilai none ini didapatkan ketika dataset kita belum bersih ya teman-teman, atau masih perlu dilakukan pre-processing. Jadi misalnya kita jalankan dulu ya semuanya, kita klik di bagian runtime lalu run all untuk menjalankan semua kodenya. Oke, sudah fitting model. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lossnya bernilai none. Jadi none ini singkatan dari not a number atau bukan angka. Jadi mungkin ini kalau saya lihat permasalahannya ada pada datasetnya. Misalnya saja di datasetnya terdapat data yang bukan bertipe angka, entah itu tipe datanya string atau teks, atau bahkan datanya itu kosong atau biasa kita sebut dengan istilah missing value. Jadi di sini kita bisa tunggu dulu hingga proses fittingnya selesai. Nah, proses fitting sudah selesai dan kita lihat sampai ke bawah MAE-nya bernilai none. Ini Excel file .isnull.any, ini harusnya nggak pakai spasi ya teman-teman. Kemudian ada min sama dengan Excel file rr.min, ini untuk mengambil rata-rata. Oke, jadi permasalahannya adalah di bagian loss functionnya itu bernilai none atau MIA-nya bernilai none ya teman-teman. Di sini nilainya none. Jadi jika kita jalankan ulang, di sini saya jalankan Excel filenya. Nah, di sini saya buat kode baru. Saya ingin menghitung berapa jumlah data yang bernilai 0. Seperti ini. Kalau saya jalankan, nah teman-teman bisa lihat ada 22 data bernilai 0 atau tidak ada nilainya ya teman-teman. Di sini kita bisa cetak indeksnya dengan melakukan perulangan for misalnya index, value, karena kita akan ambil indeksnya in enumerate. Ini kita perlu gunakan enumerate agar kita bisa mengambil nilai indeksnya.
Di sini kita akan ambil fitur yang RR, jadi kita perlu gunakan df kemudian kurung siku x kurung siku RR seperti ini. Kita lakukan perulangan, lalu di sini kita akan cetak menggunakan if. Jadi if ini pengkondisian np.isNone, atau jika bernilai none, kemudian kita kasih argumen value. Nah, jika value bernilai none, maka kita buat titik 2 lalu enter, kita cetak print. Nah, di sini misalkan kita buat index, kemudian di sini kita buat tipe float ya teman-teman, index titik 2, kita buat kurung siku seperti ini, kita cetak indeksnya, kita kasih koma, value titik 2, kita buat kurung siku lagi, value misalnya. Kalau kita cetak, nah jadi di indeks 1034 nilainya none, indeks 1088 nilainya none, begitu juga yang lainnya. Jadi jika kita buka datasetnya lalu kita cek, kita lihat di sini, kita akan cek indeks 134. Jadi indeks 134 ini akan kita cek di datasetnya. Kita lihat di bagian berapa tadi ya, 1034, berarti dia harusnya berada di baris 1036. Jadi indeks itu dimulai dari 0 ya teman-teman. Jadi misalkan kita naik ke atas, nah, ini adalah indeks 0. Ini tidak termasuk data ya teman-teman, jadi kita mulai dari data yang ada di sini. Indeks 0, indeks 1, jadi baris ketiga ada di indeks 1, baris keempat ada di indeks 2, jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita kembali lagi di baris 1036 tadi. Nah, jadi baris 1036 ini indeksnya adalah 1032 karena baris pertama tadi itu adalah judulnya atau heading dari tabelnya. Kemudian indeksnya juga dimulai dari 0. Jadi dia berada di baris 1036. Jadi kita tambah 2 ya, teman-teman. Atau kita cari lagi misalnya di baris 1088. Jika indeksnya 1088, maka barisnya harusnya di 1090. Kita cek apakah benar-benar kosong. Nah, ini dia 1090. Datanya kosong ya, teman-teman. Jadi cara untuk menangani masalah ini biasanya saya gunakan interpolasi untuk mengisi data-data yang nilainya none. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. df sama dengan df.interpolate seperti ini. Jadi kita interpolasi ya teman-teman, seperti ini, print df seperti ini. Atau sebelum kita jalankan kode ini, kita tambahkan kode lagi, kita letakkan sebelumnya, kita cetak yang indeks ke 1034. Jadi kita bisa cetak seperti ini, print df rr, kemudian di indeks 1034 apakah berjalan, get load locke 1034. Oh, ini error ya teman-teman. Oh, karena mungkin ini tipenya string, harusnya mungkin seperti ini. Nah, di indeks 1034 nilainya none. Tapi di sini kalau kita jalankan, kita komentar dulu untuk printnya, lalu kita jalankan df.interpolate ini, kita jalankan. Nah, jika kita cetak lagi menggunakan print, atau printnya ini kita pindahkan ke kode baru saja, kita cetak di sini, lalu isinya kita isi dengan
nilai yang sama. Nah, kalau kita cetak, nah nilainya sudah bernilai 75. Jadi ini untuk mengisi nilai dengan interpolasi. Jadi nilainya 7,5 untuk indeks 1034. Itu nilainya 7,5. Jadi di sini nilainya sekarang sudah 7,5 ya, teman-teman. Nah, dari mana kita mendapatkan 7,5 ini? Ya, dari nilai tengah dari 0 dan 15, nilainya 7,5. Jadi seperti itu nilai interpolasi, dan harusnya ini jika kita jalankan, kita run all lagi. Nah, kita lihat fittingnya. Nah, lossnya sudah muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan training model dengan menggunakan data tadi. Tapi di sini saya melihat satu masalah lagi, yaitu nilai 888 ini. Nah, dan jika saya lihat dataset ini sepertinya diambil dari data online BMKG. Jadi misalnya saja di sini saya buka tab baru, data online BMKG. Nah, ini ya teman-teman, linknya dataonline.bmkg.go.id. Teman-teman juga bisa buka. Teman-teman boleh registrasi, atau jika sudah registrasi, teman-teman bisa login menggunakan email teman-teman. Nah, di sini saya coba login dulu. Nah, teman-teman bisa tutup dulu bagian ini, lalu klik di bagian data iklim, lalu pilih data harian. Nah, dari datasetnya ini menggunakan data RR atau curah hujan. Nah, teman-teman bisa klik di bagian RR ini. Nah, ini ya, RR curah hujan. Jenis stasiun kita pilih UPT, provinsi teman-teman bebas memilih provinsi apa. Misalnya saja saya pilih Sulawesi Selatan. Kabupatennya saya pilih Kota Makassar saja. Pilih stasiunnya. Nah, misalkan saya ingin ambil data dengan rentang 1 November sampai 31 November, 30 November seperti ini. Saya proses dan saya isi ratingnya dulu, lalu saya kirim. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendownload datasetnya dengan format Excel atau PDF. Saya gunakan yang Excel saja. Jika sudah terdownload, teman-teman bisa buka. Nah, di sini ada nilai 888 ya, teman-teman. Di sini juga ada nilai 888. Persis sama dengan yang ada di dataset Alfarizi tadi, banyak nilai 8888. Sementara jika kita lihat dari dataset BMKG ini, 8888 ini merupakan data yang tidak terukur. Di sini ada keterangannya data tidak terukur. Jadi saran saya, data dari Alfarizi ini jika ada data bernilai 8888 harusnya dihapus saja. Ini kita enable editing dulu. Nah, jika ada data 888 seperti ini, kita bisa hapus seperti ini. Dan juga data untuk 9999 ini data tidak ada ya teman-teman, atau tidak dilakukan pengukuran. Data ini juga teman-teman bisa hapus. Nah, jadi teman-teman bisa kembali lagi ke datasetnya. Teman-teman bisa ketikkan Ctrl F atau pilih di bagian ini find and select, lalu pilih find, lalu klik bagian replace. Nah, teman-teman bisa isi di sini 8888, lalu klik di bagian replace all. Teman-teman bisa lihat di sini, perhatikan 888-nya ini semuanya akan kita hapus. Kita pilih replace all dan semuanya sudah hilang. Oke.
Jadi semua data yang nilainya 8888 sudah hilang. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk nilai 9999. Kita replace all. Kita klik OK. Dan jika sudah, harusnya datanya sudah tidak ada data yang noise, tapi banyak missing value. Ini kita save. Lalu kita tutup file Excel-nya. Kita buka kembali kode kita. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk kode yang tadi. Tapi di sini kita akan upload ulang karena di sini datanya masih ada yang bernilai 8888. Sini juga masih ada bernilai 88. Nah, dataset yang pertama ini kita hapus saja. Kita delete file lalu klik OK. Dan kita upload dataset baru. Nah, di sini kan tadinya masih 88. Kita jalankan lagi. Nah, di sini nilainya sudah none atau not a number. Nah, di sini harusnya juga di RR ini is null-nya bertambah, bukan lagi 22. Kita jalankan. Nah, ada 373. Ini kita cetak. Nah, ini indeks untuk data yang bernilai none. Misalnya ini untuk indeks ke 1034 nilainya none. Nah, di sini kita lakukan interpolasi untuk mengisi semua nilai-nilai none ini dengan menggunakan df.interpolate. Kita jalankan. Nah, ini kita hapus saja, teman-teman. Kita lakukan lagi print. Sama seperti tadi. Kita copy saja. Atau di sini tidak perlu menggunakan print ya teman-teman, langsung saja kita df.isnull.sum. Nah, tidak ada lagi missing value. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal jalanin aja dah. Nah, di sini teman-teman pilih runtime. Jangan lupa di sini teman-teman kursornya diletakkan di bagian ini agar ini menjadi sel yang aktif. Jadi kalau kita klik runtime lalu run after, ini akan menjalankan dari sel yang aktif sampai sel yang paling bawah. Nah, seperti ini. Dan harusnya tidak ada lagi error untuk model yang kita buat ini. Dan semuanya berjalan dengan baik. Dan di sini loss-nya sudah bukan lagi bernilai none atau not a number. Lalu kita tunggu saja sampai proses training atau fitting modelnya selesai. Oke, di sini prosesnya sudah selesai semua. Dan MAE-nya juga sudah muncul. Dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi mungkin itu untuk tutorial bagaimana mengatasi nilai loss yang bernilai none tadi. Dan semoga ini menjawab pertanyaan dari Alfarizianda tadi. Dan terima kasih juga telah mengirimkan email kepada saya yang jika saya bisa saya akan bantu. Dan semoga ini bisa menjawab ya untuk Alfarizianda. Dan jika masih ada kendala lagi, Alfarizianda ataupun teman-teman lainnya bisa mengirimkan email lagi kepada saya melalui email trycodeindonesia@gmail.com. Dan jika saya bisa membantu tentunya akan saya bantu. Jadi mungkin cukup sekian saja tutorial kita mengatasi nilai none pada loss function model LSTM. Jadi cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.